Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fatih Aska Fandi dari kelas 11 IPS 3 Angkatan 32 Paskibra SMA Negeri 62 Jakarta. Dan organisasi yang saya ikuti di SMA Negeri 62 Jakarta ialah Paskibra, MPK OSIS, dan juga Gradien Rohis. Siap, advokasi ataupun program yang akan saya laksanakan ialah saya sebut dengan upgrading Paskibra, yang dimana upgrading Paskibra di sini merupakan suatu kegiatan dimana untuk melatih ataupun meningkatkan kualitas entah itu misalkan dari materi PBB ataupun materi ke paskibra lainnya. Nah, dari sini juga mungkin sehabis dari kita mendapatkan materi itu, kita juga akan mendapatkan materi lebih ataupun upgrading khusus bagi calon angkatan 33-nya itu sendiri dalam mempersiapkan penerus bagi angkatan kami sendiri. Siap, selanjutnya ialah timeline kegiatan dari paskibra itu sendiri. Yang pertama ialah pelantikan calon angkatan 33, yang dimana waktunya ini ialah 1 minggu sebelum pelantikan. Pelantikan ini sendiri jatuh pada bulan November 2021. Kemudian yang kedua ialah pelantikan calon angkatan 33. Waktunya juga sama, bulan November 2021 setelah prapelantikan. Kemudian yang ketiga ialah langgap ataupun latihan gabungan. Waktunya ialah bulan Maret tahun 2022. Kemudian yang keempat ialah seleksi paskibraka tingkat sekolah. Waktunya itu dari bulan Januari 2022. Kemudian prajabatan itu dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2022. Siap, satu program yang akan saya jalankan yang dimana berkaitan dengan peningkatan SDM dari segi kuantitas maupun kualitas. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ialah upgrading paskibra salah satunya, yang dimana ini tidak hanya untuk menjadi sarana pelatihan ataupun peningkatan kualitas diri dari angkatan 32 maupun calon angkatan 33-nya, tapi di sini juga bisa sumber daya manusia di sini tidak hanya difokuskan kepada anggota paskibranya sendiri, tapi semoga saja bagi anak-anak yang misalkan mencari tahu gimana sih misalkan di paskibra itu gimana, kemudian cara untuk langkah tegap ataupun gerakan-gerakan 12 gerakan dasar paskibra lainnya. Maka dari itu di sini juga seperti yang saya katakan tadi bisa bekerja sama dengan MPK, di mana nanti kita akan juga men-share skill-skill yang ada di paskibra itu di akun MPK. Nah, dari situ juga tidak hanya terbuka bagi ataupun dilihat oleh SMA Negeri 60 Jakarta, tapi semoga aja bisa dilihat oleh masyarakat luas. Siap, kemudian ada 3 kekurangan maupun 3 kelebihan dalam diri saya sendiri. Yang pertama, dimulai dari kekurangannya itu sendiri. Yang pertama, kekurangan yang ada itu saya terkadang suka lalai, entah itu misalkan karena pressure ataupun tugas yang terlalu banyak, ataupun bahkan diri saya yang misalkan terlalu capai pada saat itu. Kemudian yang kedua ialah saya terkadang suka lupa akan waktu, kayak entah itu misalkan saya sedang melaksanakan ataupun terlalu asyik dengan satu kegiatan ataupun lainnya. Kemudian yang ketiga ialah saya suka ragu, entah itu misalkan dari keputusan ataupun langkah yang akan saya buat. Oleh karena itu saya juga kadang suka ngecek 2 ataupun 3 ataupun lebih untuk mempertimbangkan lagi langkah ataupun keputusan yang akan saya buat. Kemudian kelebihannya itu sendiri, yang pertama, saya dapat dipercaya dalam lingkup organisasi maupun hal lainnya. Kemudian yang kedua ialah saya terbuka orangnya, sangat sangat sekali, misalkan entah itu mendapatkan teman baru ataupun bersosialisasi di lingkungan luar, saya sangat suka. Kemudian yang ketiga ialah saya tidak terlalu terpaku atau misalkan akan tugas ataupun tugas yang akan diberi. Jadi saya orangnya fleksibel, entah itu misalkan dibutuhkan atau misalkan suatu proker ataupun inovasi baru, insya Allah saya siap untuk memberikan ide-ide saya. Siap, kemudian lanjut ke final question, ialah bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah perseteruan di antara sesama angkatan 32, angkatan 32 dengan angkatan 33, 32 dengan 31, ataupun 32 dengan kakak alumni. Jelaskan dengan garis koordinasinya juga. Baik, biasanya yang muncul ialah masalah internal. Masalah internal itu sendiri biasanya juga dari angkatan 32 kalau misalkan nanti terjadi. Yang pertama ialah saya ingin mengetahui dulu masalah dari mana, karena saya juga sering mendengar bahwa ketahuilah lawanmu maka kamu juga akan mengetahui peluang kamu akan menang. Oleh karena itu juga saya juga yang pertama yang akan saya lakukan ialah untuk mencari tahu datangnya masalah itu sendiri ataupun cara bagaimana saya untuk mengatasi masalah itu sendiri. Oleh karena itu juga kami dari angkatan 32 juga sebagai istilahnya keluarga yang erat gitu di angkatan 32 ataupun lingkup
Paskibra ini juga kami ingin bersama-sama untuk mencari tahu solusi yang terbaik yang akan kami berikan nantinya terutama kepada angkatan kami sendiri. Kemudian jikalau angkatan 33 berarti kami juga ingin mencari tahu kira-kira apa masalah ataupun pressure yang sedang dihadapi oleh adik-adiknya, karena dalam kondisi seperti ini juga wajar bagi mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Kemudian juga angkatan 32 dengan angkatan 31 itu sendiri, jikalau misalkan ada keputusan ataupun tanggapan kami yang kurang mengenakan ataupun dari tingkah laku kami yang tidak disetujui dari angkatan 31 itu sendiri, tentunya kami juga akan bertanya kira-kira apa yang menjadi permasalahan ataupun rasa tidak mengenakannya itu sendiri atau terganggu yang dialami oleh angkatan 31-nya itu sendiri. Oleh karena itu juga kami ingin mengevaluasi diri kami sendiri, apa yang sebaiknya kami lakukan demi menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian sama dengan alumni, ialah justru dengan alumninya itu kalau alumni kan berarti kan lebih luas ataupun bahkan lebih sulit untuk mencakup jangkauannya itu sendiri, karena alumni juga dari angkatan-angkatan terdahulu. Oleh karena itu juga yang akan saya jelaskan dengan garis koordinasi juga ialah 32 dengan 32-nya itu sendiri, kemudian dilanjut dengan angkatan 31. Jadi angkatan 31 itu garis koordinasinya berlanjut sampai ke pembina dan nanti dari situ juga bisa ke alumni. Kemudian hal terburuk apa yang pernah Anda alami selama hidup serta jelaskan bagaimana Anda bangkit dan menyelesaikan semua masalah tersebut. Pernah hal terburuk yang saya alami itu ialah saya pernah istilahnya apa ya? Saya pernah dimana suatu keadaan itu saya tidak, sebenarnya ini bukan suatu hal terburuk tapi lebih ke penyesalan saya, dimana penyesalan saya di sini ialah saya tidak terlalu memperhatikan akan kondisi keluarga saya waktu itu, karena waktu SMP saya terlalu fokus terhadap kegiatan yang dimana saya juga tidak sempat untuk bertemu dengan salah satu anggota keluarga tersayang saya, yang dimana saya juga terlalu terlambat untuk menemunya lagi yang terakhir kali. Oleh karena itu juga itu merupakan menurut saya juga hal terburuk, karena di situ saya benar-benar tidak terlalu memfokuskan diri terhadap keadaan yang sedang dialami oleh anggota keluarga tersebut, dan saya juga terlalu fokus terhadap kegiatan saya yang saya alami sampai-sampai tidak tahu akan kondisi keluarga lainnya. Bahkan keluarga tersebut juga sangat-sangat erat dengan saya. Kemudian bagaimana cara saya bangkit dan menyelesaikan semua masalah tersebut. Yang pertama tentunya saya istilahnya apa ya, sering-sering berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga istilahnya lebih peka terhadap kondisi ataupun keluarga terdekat, tidak usah jauh-jauh, dimulailah dari keluarga saya sendiri gitu. Kemudian yang terakhir adalah sebutkan satu organisasi yang pernah Anda ikuti, mulai di SD, SMP, ataupun SMA, dan berapa besar pada kepribadian Anda saat ini, serta jelaskan alasannya. Kalau dimulai dari SD sendiri, siap, saya sudah ikut Paskibra dan juga ekskul pramuka dan juga dokter kecil waktu itu. Jadi waktu SD itu saya cukup padat. Di SD Paskibranya itu sendiri saya alhamdulillah pernah ikut lomba variasi dan TUB, itu kalau nggak salah tingkat dinas pendidikan kota, itu juara 3 kota Madia seingat saya. Kemudian juga waktu pramuka juga alhamdulillah saya dapat menyumbang beberapa piala bagi sekolah. Kemudian SMP saya alhamdulillah ikut terpilih menjadi anggota OSIS. Kemudian pada SMA alhamdulillah saya ikut Paskibra dan menjadi anggota MPK OSIS dan ikut dalam Gradient Rohis. Dan cukup berdampak besar, bahkan sangat berdampak besar bagi kepribadian saya saat ini, karena organisasi ini juga seperti yang kita tahu, tujuan dari ikutnya organisasi itu kan juga untuk meningkatkan kualitas diri itu sendiri, entah itu misalkan soft skill ataupun lain-lainnya. Jadi pengalaman saya yang saya dapatkan dari SD, SMP sampai saat ini berdampak besar bagi saya, yang dimana akan berguna sekali di masa yang akan datang juga. Siap, kiranya cukup yang dapat saya sampaikan untuk video Paskibra kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.